Puji nama Tuhan. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita sungguh ajaib, amin. Hari ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang sungguh amat ajaib. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh ajaib, dahsyat perkasa Bapa buat hidupan kami. Kalau hari ini Tuhan, kami memperingati hari kematian-Mu, Jumat Agungnya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau terlalu besar buat kehidupan kami Bapa. Engkau telah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib dan mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami dari dosa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya inilah Tuhan yang kami dapat balaskan kepadamu lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Yesus. Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mulai Tuhan ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berdaulat Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rasakan Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah penebus kami Tuhan, besar dan mulianya kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Oh, besar mulia kasih Kau korbankan, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah, agung. perbuatanmu
berikan Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Oh, agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Oh haleluya. Karena kasih yang selamatkan kami, dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha. Oh Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih yang selamatkan kami, menyucikan kami Tuhan, dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia dan terindah Kau Yesus. Kami puji Tuhan, haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Oh, agunglah perbuatan-Mu, kasih-Mu ajaib Tuhan. Oh, kami sembah nama-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Shkabarabalabarabo, ya barabalabarabalabo. Agunglah nama-Mu Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu Yesus. Haleluya. Shkabarabalabarabo. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keselamatan, buat anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh Yesus Tuhan. Shkabarabalabarabo. Shkabarabalabarabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, karya yang Kau kerjakan buat kami terlalu besar buat kami Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Gak ada Allah lain Tuhan. Hanya satu-satunya juru selamat buat hidup kami dan jalan kebenaran dan hidup. Cuma dari Engkau, cuma dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Shkabarabalabarabo. Haleluya. Haleluya.
katakan Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Oh, yes Lord, let our King be lifted high. Hosanna to the Lord, to the King. Hallelujah. Hosanna, Hosanna. Oh, yes Lord, let our King be lifted high. Hosanna. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna in the highest. Yes Lord Jesus, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Be lifted high. Hosanna, Hosanna. Kami puji Engkau Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Hosanna, Hosanna. Berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus, yang paling meriah buat Raja segala Raja. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang kudus. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Dia mati buat kita, Dia bangkit buat kita. Oh haleluya. Yes Lord. Mari kita puji Dia, katakan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenang. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kau baik Tuhan. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan, Allah penyelamat. Kuasa maut, amin, hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenangan. Oh Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, amin Tuhan.
sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Yesus Dia baik, Yesus Dia baik, Yesus, Yesus, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Sebab Engkau Raja segala raja Tuhan buat kehidupan kami. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalamnya samudra. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidup, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Haleluya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Oh Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama. Dalamnya samudra melebihi kasih-Mu. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu Tuhan, tinggi cakrawala. Oh lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan. Amin. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Hanya Engkaulah Tuhan. Oh, oh. Katakan bersama-sama. Hanya Kau Raja. Atas segala. Hanya Kau Raja. Hanya Kau Raja. Atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Hanya Engkaulah. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Oh Yesus, kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu tiada duanya buat kehidupan kami. Oh Yesus Tuhan.
Hanya Kau yang memberikan ketenangan buat hidup kami Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar. Sebab Engkau selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada Tuhan kasih-Mu, kasih yang seperti ini yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang gak pernah habis-habisnya buat kehidupan kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkanlah ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau kami
Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, baik di rumah atau di tempat yang lain yang mengikuti program ini, mari kita mendeklarasikan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahir barukan. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Pengakuan iman kami bahwa tidak ada duanya kasih Kristus di dunia ini. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ada di ibadah Jumat Agung. Kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, yang menyaksikan online service pada hari ini, mereka pun akan dijamah oleh Tuhan dan akan merasakan pengurapan yang sama dan memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Jamah Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Agar firman yang kami dengar hari ini, agar firman yang kami dengar saat ini akan memberikan kekuatan ekstra bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biar mereka bersekutu di dalam hadirat Allah. Kami percaya lingkupan Allah sempurna atas keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kami siap mendengarkan bersama-sama hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kita ada di ibadah Jumat Agung. Amin. Pada setiap saat Jumat Agung kita mengingat kembali tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus untuk penebusan dosa dan keselamatan bagi orang-orang pilihannya. Ini adalah peristiwa yang amat sangat penting dalam kekristenan kita, orang-orang percaya. Karena kita harus tahu dan kita harus benar-benar mengerti, tanpa Jumat Agung tidak ada karya penebusan dosa. Tanpa Jumat Agung tidak ada pengampunan dosa. Dan tanpa Jumat Agung tidak ada jalan pendamaian dengan Allah. Jadi ibadah Jumat Agung dan peristiwa Jumat Agung dalam kekristenan kita itu amat sangat penting. Ini semua kita sebut sebagai kasih karunia Allah bagi umatnya. Jadi untuk tahun ini Jumat Agung akan terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13. Ya.
akan terambil dari sana. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13 kita mempelajari ada 3 hal. Yang pertama kalau kita baca di ayat 1 sampai 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Ya, jadi ayat 1 dan 2 menyatakan kasih karunia yang memilih keselamatan untuk suatu panggilan. Amin. Ya, jadi kita membaca ayat 1 dan ayat 2 itu adalah keselamatan adalah panggilan. Keselamatan adalah panggilan. Itu kita terima karena kasih karunia yang memilih hidup kita. Kita dipilih oleh Bapa. Ini adalah rencana Allah yang kekal atas kehidupan kita. Kita dipilih bukan karena kebaikan kita. Kita dipilih bukan karena kita ini lebih pandai dari siapapun. Kita dipilih bukan karena segala-galanya. Tapi kita dipilih karena kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Haleluya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita taat kepada Kristus. Tujuannya adalah supaya kita taat kepada Kristus. Jika kita menyadari bahwa kita ini dipilih ya oleh Bapa karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan, maka seharusnya keputusan dalam hidup kita adalah mentaati Kristus dan firman-Nya. Amin. Kenapa kita harus mentaati Kristus dan firman-Nya? Karena kita dipilih. Ya, kenapa kita harus mentaati? Karena Bapa memilih kita untuk masuk dalam rencananya yang besar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Amin. Apapun keadaan kita harus taat. Apapun keadaan kita harus setia kepada perintah-perintah Allah. Dan itu merupakan salah satu bentuk ucapan syukur atas pilihan Tuhan. Amin. Jadi kita mengucap syukur tidak hanya memuji menyembah. Tetapi ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia, itu juga satu bentuk ucapan syukur. Jadi taatilah semua perintah-perintah Kristus. Amin. Yang kedua, kita lihat di ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Di ayat 5 kita dengar tadi ada kata-kata kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Amin. Dan di ayat 7 di sana juga dikatakan bahwa kita ini harus hidup membuktikan kemurnian iman kita. Itulah tujuan kita ada di dunia ini. Jadi kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Dan kita harus membuktikan kemurnian iman kita. Jadi jika ada penderitaan, penganiayaan, permasalahan ya yang hebat terjadi, terutama hari-hari ini, orang-orang percaya akan terpelihara dan dilindungi dalam kekuatan kuasa Allah terhadap semua kuasa kejahatan yang hendak menghancurkan kehidupan dan keselamatan kita di dalam Kristus. Karena apa? Karena iman yang hidup itu yang ada di dalam kita. Jadi
Orang percaya dilindungi, dipelihara oleh kuasa Allah karena iman. Orang percaya itu selamat. Di dalam Efesus 2 ayat 8, di sana dikatakan Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. amin. Ya, kita dicamkan sekali lagi dan kita diingatkan dalam Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau orang sudah dikatakan keselamatan itu pemberian Allah, tidak semua orang mau menerima pemberian Allah. Ya, jadi kita yang sudah menerima dan kita sudah dipilih untuk masuk ke dalam rencana Allah yang kekal. Ayo, kemurnian iman kita akan diuji oleh Allah sendiri. Bagaimana? Dalam berbagai-bagai pencobaan. Agar iman kita terbukti lebih mulia dari emas dunia yang fana. Kita semua harus melewati ujian tersebut. Haleluya. Jadi ketika kita ada permasalahan, ketika ada persoalan, kita tidak boleh lari, kita tidak boleh keluar dari permasalahan itu. Permasalahan itu harus kita hadapi. Permasalahan itu harus kita jalani dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena semua itu adalah proses kehidupan supaya iman kita lebih murni dari emas yang fana di dunia ini. Harus lebih baik daripada iman orang-orang biasa. Kemurnian iman kita itu harus diuji tiap saat, tiap waktu. Setiap orang menghadapi ujian ini tidak sama. Setiap orang tidak sama menghadapi ujian ini. Jadi kita enggak boleh berkata mengapa mereka ujiannya segitu enteng. Kenapa aku demikian berat? Karena Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing. Yang ketiga ada di ayat 8 dan 10. Kita baca. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Amin. Ya, yang ketiga adalah kasih karunia yang memberi keselamatan. Orang yang mengasihi dan percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun tidak melihatnya, akan menerima berkat yang khusus dari Tuhan. Di dalam Yohanes 20:29 saya bacakan, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Itu biasa, semua orang juga bisa. Lihat dulu baru percaya, itu mah biasa. Tetapi yang spesial adalah Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Zaman dulu ketika zamannya Kristus, di sana ada rasul ya dari Petrus, Yohanes, Yakobus dan sebagainya. Mereka setiap saat, setiap waktu ada bersama Yesus. Dia lihat Yesus menyembuhkan, dia lihat Yesus membuat mujizat. Segalanya dia lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi ketika Yesus mendapat penganiayaan, ketika Yesus meninggal dan dibangkitkan, mereka tidak percaya. Oleh karena itu Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada murid-muridnya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, di belakangnya ia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Siapa ini? Kita. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Zaman kita, ya, bukan Yesus tidak di tengah-tengah kita. Tetapi kita mengasihi Yesus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah tabib yang ajaib. Dan oleh bilur-bilurnya kita akan sembuh. Kita percaya sekalipun kita melihat. Maka di sana Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin.
ini adalah berkat khusus ya yang Tuhan berikan bagi kita di masa sekarang ini. Jadi apabila kita hidup dengan iman, Allah akan mengaruniakan sukacita kita yang luar biasa. Semua yang Allah lakukan melalui penderitaan dan aniaya serta kematian Yesus Kristus di kayu salib semata-mata untuk keselamatan umat manusia. Kita sudah mengetahuinya itu, bahwa dia mati bukan karena dia berdosa. Dia mati bukan karena dia melakukan hal pelanggaran kepada pemerintah. Dia tetap membayar pajak, tetapi dia mendapatkan hal-hal yang tidak seperti manusia. Itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita di dalam Kristus, menerima keselamatan kekal. Allah menyediakan semua ini bagi kita. Bukan karena pekerjaan atau perbuatan kita baik. Bukan karena kita melayani 24 jam. Bukan karena kita lebih bisa ya berbahasa roh daripada yang lain. Bukan karena kita menerima karunia penglihatan atau apa, bukan. Tuhan katakan Allah memberikan keselamatan itu karena Ia begitu mengasihi kita. Amin. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi semua penderitaan Yesus Kristus yang dimulai di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun. Di sanalah dimulai penderitaan Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bisa menangkap ya atau mencederai Kristus. Kalau bukan Kristus menyerahkan hidupnya menjadi domba sembelihan. Ketika ia ditangkap di Taman Getsemani di Bukit Zaitun, itu pun karena pengkhianatan murid yang terdekat, ya, yang disebut Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah orang yang terdekat. Kenapa saya katakan terdekat? Dia adalah bendahara di dalam pelayanan Kristus. Orang suka bertanya, apakah Yesus tidak tahu kalau Yudas Iskariot pengkhianat? Tahu. Yesus tahu Yudas Iskariot akan berkhianat. Yesus tahu Yudas Iskariot akan menjual dia. Tetapi Yesus tidak pernah membuang orang ini. Karena apa? Karena Yesus berharap dengan apa yang dia lihat dan dia dengar, orang ini akan bertobat. Jadi kita pun harus melakukan dengan demikian. Jangan kita kucilkan, jangan kita marahi orang-orang yang kelihatannya tingkah lakunya tidak baik. Tetapi ayo, Yesus sudah menjadi contoh. Ya, dia ditangkap oleh muridnya sendiri yang berkhianat, yang bernama Yudas Iskariot. Yesus dicaci maki, Yesus diadili, dia dicambuk dan dihina. Tetapi Yesus diam, dia tidak melawan. Apakah dia tidak punya power? Apakah dia tidak punya kekuatan? Bukan. Tetapi karena Yesus tahu semua itu harus dia lakukan. Dia memberi contoh kepada kita. Sekalipun kita dihina, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dicaci maki, kita harus mempertebal, menunjukkan kemurnian iman kita. Kita harus lalui itu kalau memang itu harus kita hadapi. Amin. Yesus sudah memberikan contoh. Sekalipun dicambuk, diadil, dihina, diludahi, Yesus diam, tidak melawan. Mahkota duri ditancapkan di kepalanya sebelum ia berjalan memanggul salibnya menuju Bukit Golgota. Setiba di Bukit Golgota, Yesus kaki dan tangannya harus dipaku di salib itu. Ini menunjukkan kasih karunia dan kemurahan Allah bagi kita orang-orang percaya. Semua itu Tuhan lakukan. Cuma satu, menunjukkan teladan yang paling mulia dalam kehidupan kita orang percaya. Diamlah sekalipun engkau benar. Jangan melawan, karena semua itu Tuhan menyediakan kemurahannya bagi kita. Dari kepala sampai kaki, keluar semua darah dari tubuh Kristus. Makanya ada kalimat di sana dikatakan, oleh bilur-bilurnya Yesus Kristus kita sudah disembuhkan. Amin.
ketika dia dicambuk 40 kali 3 ada 120 garis yang dalam, paku yang tebalnya, yang panjangnya 7 sampai 9 cm. Itu mencambuk dan merusak semua tubuhnya. Ya, dari kepala sampai kaki darah mengalir. Dari lambung yang ditikam dengan tombak mengalir keluar darah dan air. Itulah karya penebusan dan pengampunan dosa yang telah Kristus selesaikan. Amin. Ya, Yesus sudah melakukan itu semua. Yesus hanya melayani 3,5 tahun. Umur 30 Yesus dibaptis. Penuh dengan Roh Kudus. 3,5 tahun ia melayani dengan maksimal. Dengan luar biasa. Tidak 33 tahun dia melayani. 3,5 tahun. Sekarang tanyakan pada dirimu. Sudah berapa lama engkau melayani Tuhan? Berapa kali engkau dihina? Berapa kali engkau tidak dihargai orang? Berapa kali engkau dicaci maki? Berapa kali engkau dihakimi? Apakah sampai engkau mengeluarkan darah? Jadi kita harus berpadanan dengan Kristus. Sekalipun ia sampai mengeluarkan darah dari sekujur tubuhnya, ia tetap mengampuni orang itu. Ia tetap mengasihi Yudas Iskariot. Dia tetap mengasihi Petrus. Sekalipun Petrus si mulut besar. Jadilah panutan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita orang yang tidak layak telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Itulah kasih karunia yang sangat menguatkan dan memberi keselamatan bagi kita. Amin. Itulah 3 hal yang sudah kita pelajari dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13. Yang pertama kita harus mengingat bahwa semua yang kita baca tentang kasih karunia itu adalah tentang Jumat Agung. Kasih karunia itu memilih kita untuk menerima keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah suatu panggilan. Kalau kita tidak meresponinya, jangan salahkan Tuhan. Karena panggilan itu Tuhan tujukan bagi semua umat manusia. Yang kedua, kasih karunia itu akan menguatkan hidup kita. Dengar, sekali lagi saya katakan, apapun permasalahanmu hari-hari ini yang kau hadapi, ingatlah kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Ingatlah Tuhan berkata, engkau akan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dan Tuhan akan memurnikan imanmu melalui semua penderitaan dan permasalahan yang kita hadapi bersama-sama hari ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia dengan segala firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Urabaya shikiara bayata kakarabo. Jesus. In the cross, in the cross, be my glory ever, till my rapture soul shall find rest beyond the river. In the cross, in the cross, in the cross, Jesus, be my glory ever.
till my rapture soul shall find rest beyond the river. Katakan salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan sekali lagi, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tenangkan dirimu sejenak di hadapan Tuhan. Biar keyboard saja menyembah. Semua sidang jemaat, pengerja dan pemimpin dimanapun kau berada saat ini. Kegentaran apa yang kau hadapi hari-hari ini? Hinaan, caci maki apa yang kau dengar hari-hari ini? Jangan panas hatimu. Pandanglah kepada salib Kristus. Pandanglah kepada salib Kristus. Di sana semua penebusan dosa sudah terjadi. Kewajibanmu, kewajiban kita, saya dan kalian semua, hanya melepaskan pengampunan dan mengasihi orang-orang itu. Jangan terbawa oleh emosi masyarakat. Jangan terbawa oleh situasi yang terjadi. Tetaplah tenang. Tetaplah tenang, ikuti arahan para pemimpin-pemimpin pemerintahan negara kita. Seperti kita orang percaya, mengikuti arahan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah Bapa utus ke dunia. Ia berakhir di kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Adakah penderitaanmu melebihi Kristus? Apakah hinaan itu melebihi hinaan yang diterima oleh Kristus? Mari lepaskan pengampunan. Kiarabaya shikiarabaya takaka. Shiarabalabalabalabalabalabalabalabalabaya rabo yarabaya sikiarabaya takaka. Haleluya. Ya Aba, ya Bapa. Shiarabaya takaka. In the cross, in the cross, be my glory ever, till my rapture soul shall find rest
beyond the river. In the cross, in the cross. In the cross. Yes, my Lord. In the cross. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. My glory. Ia mempersilahkan anaknya, memberikan anaknya untuk menanggung semua dosa. Mengapa Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani? Ketika Yesus ditangkap dan dipecut, diadili, diludahi, Bapa sudah meninggalkan Yesus, memalingkan wajahnya. Ia gak sanggup melihat penderitaan Yesus. Yes, my Lord. Be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Nyatakan kasih-Mu bagi Bapa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Tidak ada pengorbanan yang terlebih besar seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Sebesar apapun penderitaanmu, percayalah Dia sudah menanti di seberang sana. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yang terluka hatinya saat ini Tuhan akan balut. Ampuni orang-orang yang menyakiti hatimu. Lepaskan kasih-Mu bagi mereka yang paling menghina Engkau, yang paling mencaci maki hidupmu. Yesus sudah mencontohkannya. Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah kita akhiri ibadah Jumat Agung ini dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Jesus. Katakan salibnya. 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 Saraman muli. Dosaku disudahkan
Haleluya. Haleluya. Bagi sidang jemaat, kita akan mengadakan perjamuan kudus di Jumat Agung ini. Haleluya. Haleluya. Kalau tidak ada hosti ataupun anggur di rumahmu masing-masing, pakailah roti tawar dan teh. Itu hanyalah lambang tubuh dengan roti dan darah oleh teh. Tuang, jangan terlalu banyak. Mari kita sama-sama akan melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, kiarabayataka karamu. Haleluya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, jika ada sesuatu hal di dalam hatimu, mintalah pengampunan kepada Bapa. Jangan biarkan kebencian, kejengkelan, atau permasalahan apapun, khususnya dalam rumah tangga, tidak diselesaikan. Tapi selesaikanlah dengan secepat-cepatnya, karena waktu ini sangat singkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu pada saat ini, telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengangkat roti itu tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya. Lalu Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku," kata Tuhan. Seluruh sidang jemaat GBI KIA, pekerja dan pemimpin dimanapun engkau berada, dan seluruh keluarga besarnya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan mengangkat cawan itu tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Lalu Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku," kata Tuhan. Seluruh sidang jemaat GBI KIA dan keluarga besarnya, dimanapun engkau berada, seluruh pengerja, seluruh para pemimpin-pemimpin GBI KIA yang dikasihi Tuhan. Bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
Haleluya. Oh Jesus. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik, Jesus. Oh, rabalaba ya. Haleluya. Mari yang di rumah, semua anggota keluarga biarlah bergandengan tangan. Biarlah kasih Bapa turun atas keluargamu. Kasih yang sempurna, kasih yang mengampuni. Oh Jesus, haleluya. Selagi masih ada waktu yang Tuhan beri dalam hidupmu, mintakan pengampunan kepada orang tuamu jika ia masih ada dan ia berada di tengah-tengah engkau. Minta pengampunan dari orang tuamu atas segala sesuatu yang pernah engkau lakukan. Biarlah anak-anak menghampiri mama dan papanya, menghampiri ayah dan ibunya, memintakan ampun. Orang tua, biarlah engkau juga mengampuni anak-anakmu. Tumpangkan tanganmu atas kepala anak-anakmu. Jadilah keluarga teladan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita kembali kepada Bapa. Tetapi di hari yang terbaik ini, di Jumat Agung, biarlah kasih Allah tercurah atas keluarga-keluarga, atas mesbah-mesbah keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan ibadah kebersamaan kami. Seluruh orang percaya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Pertolonganmu segera datang atas Indonesia. Dilalukanlah bumi pertiwi ini dari segala sakit penyakit. Engkau Allah yang berkuasa atas udara. Engkau Allah yang berkuasa atas daratan. Engkau Allah yang berkuasa atas yang di bawah daratan. Semua ini milik kepunyaanmu Tuhan. Dengan satu ucapan saja. Dan katakanlah sepatah kata ya Bapa. Maka semua sakit penyakit itu akan punah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya ya Bapa, semua ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Kerukunan, keharmonisan keluarga terjadi kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan. Berikan kesehatan kepada Bapak Presiden kami. Kepada seluruh jajaran para menteri.
untuk mereka sehati bersama-sama menanggulangi permasalahan yang terjadi di Indonesia ini. Dan semua warga negara Indonesia patuh dan taat dengan keputusan tertinggi dari pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas Indonesia. Turun atas orang-orang benar dan orang-orang percaya yang ada di Indonesia. Biarlah berkat yang terbaik aku lepaskan atas seluruh orang-orang percaya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ini adalah awal bulan. Saya mengajak seluruh sidang jemaat, pekerja, dan para pemimpin. Kita akan mengembalikan hak miliknya Tuhan. Keadaan apapun, tadi Tuhan sudah katakan, tetaplah taat dan setia. Amin. Ya, di hadapan kita ada transfer bank ke rekening GBI KIA, ya. Silakan transfer ke sana. Bagi yang bisa menitipkan ke gereja, boleh di kolekte melalui ketua-ketua sel group, ya. Mari kita mengangkat pengembalian hak miliknya Tuhan dan persembahan kepada rumah Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dengan membawa pengembalian hak miliknya Tuhan. Tumpangkan tanganmu atas pengembalian ini. Engkau berjanji ketika kami taat dan setia melakukan firman-Mu, maka semua belalang, pelahap, pengerip, pindahan dan pelompat akan diusir dalam nama Yesus. Dan perisai berapi melingkupi keluarga kami. Perisai berapi ada di sekitar kami ketika kami dengan taat dan setia mengembalikan hak miliknya Tuhan. Terima kasih Bapa, didik, ajar, tuntun kami untuk mengembalikan dengan benar. Dengan benar persepuluhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami akan menabur, mempersembahkan persembahan kami untuk korban-korban untuk korban-korban orang-orang yang membutuhkannya dalam diakonia, untuk juga pelayanan-pelayanan gereja GBI KIA. Berkati tangan-tangan yang menabur Tuhan. Bukankah Engkau berkata dalam Ulangan 1 ayat 11, 1000 kali lipat ganda akan Engkau kembalikan dan Engkau perbanyak 1000 kali lipat daripada apa yang ada padamu, dan Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terus lipat gandakan iman kami 30, 60 bahkan 100 kali lipat untuk kami sepenuhnya percaya akan firman-Mu. Inilah pengembalian hak milik kepunyaanmu dan persembahan kami. Kami berikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Karena itulah yang membawa sukacita dalam kehidupan dan kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami melakukannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan amin.